melepaskan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita nikmat kesehatan, kesehatan, keislaman, sehingga kita dapat bersilaturahmi, kumpul di aula Pak Soleh ya. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam, semoga selalu tercurah pada jiwa kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Pak Nanang ya. Ini juga kita melihatnya background beliau di sini sebagai kadus ya, Pak Dusun ya. Terus teman-teman PPDI, ini semua PPDI kan? Ya. Aldi, terus Ibu Bu Eli, EN. Nah saya lupa Bu Eli sama Bu EN. Bu Eli sama Pak EN. Aduh. Terus Dari pemuda sini. Iya. Oke, siapa namanya? Rizky. Melalui ini cukup panjang Pak. Yang pertama yang mungkin secara anggaran, kemudian secara persepsi ataupun secara pemikiran masing-masing masyarakat yang berbeda. Jadi ini menjadi satu kelemahan terkait kami untuk menciptakan desa inklusif. Karena ya mungkin hanya 5% dari masyarakat kami yang memahami itu inklusif. Jadi terkait bagaimana kita menciptakan desa inklusif ini kalau nggak ada bantuan dari pihak luar, ini sangat sulit. Maka tapi bagaimana ini menjadi pijakan, baik itu PPDI ataupun dinas sosial provinsi ataupun kabupaten. Nah ini yuk kita buka sehingga teman-teman ini merasa juga haknya terpenuhi gitu kan. Karena posisi yang paling rawan itu ketika hanya kita lihat dengan kasat mata. Mereka punya kekurangan tapi tidak kita lihat kelebihan yang luar biasa. Sama bagi kita, saya mungkin orang normal, cuman kelemahan saya terlalu banyak gitu yang tanpa saya sadari. Nah mungkin ini salah satu cita-cita kami ataupun wacana kenapa desa inklusif harus ditumbuhkan, sekaligus juga menjalankan amanat dari bagaimana mendukung program PPDI Kabupaten melalui desa inklusifnya Rimbor Cap. Jadi bukan semata-mata bahwa Rimbor Cap lah yang menjadi titik fokus, bukan, tapi bagaimana ini menjadi pijakan, baik itu PPDI ataupun dinas sosial provinsi ataupun kabupaten. Nah ini yuk kita buka sehingga teman-teman ini merasa juga haknya terpenuhi gitu kan. Karena posisi yang paling rawan itu ketika hanya kita lihat dengan kasat mata. Mereka punya kekurangan tapi tidak kita lihat kelebihan yang luar biasa. Sama bagi kita, saya mungkin orang normal, cuman kelemahan saya terlalu banyak gitu yang tanpa saya sadari. Nah mungkin ini salah satu cita-cita kami ataupun wacana kenapa desa inklusif harus ditumbuhkan, sekaligus juga menjalankan amanat dari mengenai desa inklusif ini gimana, bahkan saya pemikirannya mungkin sudah terlalu jauh ini ya, iming-imingnya ya, tapi nggak jadi masalah itu iming-iming atau mimpi terlalu jauh, tapi desa inklusif itu bisa dibawa kemana aja sebenarnya. Contoh desa pariwisata inklusifnya. Betul. Apalagi dengan sumber daya alamnya yang melimpah di Rimbor Cap ini, contohnya seperti tempatnya Pak Soleh ini sebenarnya kalau misalnya difungsikan kembali dengan baik, otomatis ini bisa menjadi penghasilan yang luar biasa untuk desa. Dan juga kalau misalnya teman-teman disabilitas bisa masuk ke dalamnya, ya kenapa tidak? Nah inilah maksudnya, seperti desa inklusif itu gimana caranya teman-teman disabilitas di desa itu bisa benar-benar produktif dengan program-program yang nanti akan dijalankan oleh desa tersebut. Contoh seperti UMKM-nya mereka, atau contoh seperti yang dibilang kemarin ya, sama Pak Sekdesnya, saya tertarik itu bahwa gimana caranya teman-teman disabilitas di sini bisa menghidupi istri anaknya, dan bahkan bisa anaknya bisa kuliah sampai dokter. Nah itu maksudnya. Tadi tuh kakinya kalau Tapi kaki kenapa? ini pertama cacat dari kecil. Dan tuh tahun kemarin tuh patah. Oh.
Jadi istilahnya alhamdulillah masih inilah ya. masih dikasih kayak yang puasa tuh kesempatan ya berjalan lagi, alhamdulillah ya. Gak apa-apa, jadi teman-teman Daksa itu bisa menjadi pionir untuk teman-teman yang lain. Oh iya mbak, Iya. anak dokter jadi dokter tuh biasa mbak. Ya, cuman kalau ketika anak petani jadi dokter, Nah, itu itu luar beda gitu. Nah ini yang mungkin juga akan menjadi sultan lah. Itulah yang saya harapkan itu istilahnya ya kita mentok di sini ya nggak apa-apa, apa buktinya apa. Jadi kan hasil dari kami istilahnya produk yang kata Pak Nanang, Asi Aldi tadi bisa dipasarkan di sini kan bagus itu Pak ya. Nah, itu. Jadi oleh-oleh. Produknya ya apa produk yang label kami itu produk disabilitas. Iya. Iya. Benar keripik pisang ya itu istilahnya kan. Ya kepinginnya istilahnya kalau memang ada itu kan oh terfokus, oh iya penjualannya di situ. Nah, itu lah tujuannya. Sentra UMKM Difabelitas Ya. itu ada di Rimorcap. Iya, jadi berat itu. Kan jadi oleh-oleh Jadi yang bercak. oleh-oleh. Dengan Jadi anda kan- membeli ini membantu Semuanya. gitu. Nah. Slogannya seperti Iya. Itu, nah itulah artinya Karena sudah sama kita memang semua ya. maaf saya potong. Karena memang kalau misalnya berbicara mengenai sentra Itu aku rasa pengalaman aku juga Bu. Hmm. Dari tahun 94 koperasi ini, koperasi itu, koperasi ini, karena dulu kami jadi desa juga. Dan di situ sumber daya alamnya memang wow. Pertama wow, kedua, keempat, kelima, keenam lemot, lempeng. Jadi maksud aku ini ya aku dapat pengalaman dari Pak Wijaya ya. Ya. Nah, kami ditegaskan langsung mana loh sumber daya alamnya, mana loh manusiamu, bangunkan manusiamu, baru kamu yang meneruskan. Tapi kalau maaf ngomong Bu, seperti kita ngadunkan kue, tapi kita tidak tahu kue itu tujuannya kemana. Gimana? Nah tadi ya kalau Pak Doni, Pak Aldi menggebu, Pak Doni menggebu, Ibu juga menggebu, saya juga menggebu. Percuma hasilnya nol. Iya. Nah, jadi jujur Bu, demi Allah demi saya mau, karena saya organisasi bermacam-macam organisasi yang ikut. Mungkin organisasi ini aja yang aku ikut, yang betul-betul dihormati orang. Artinya bukan orang-orang luar, orang-orang yang di dalam ini. Nah, di situ aku S2. Nah, udah S2, beasiswa atau sendiri? Nah, itu dari mana? Oke, nah itu harus disosialisasikan. Kesempatan seperti itu kan jadi regulasi yang jelas di Pemda kita. Nggak tahu gitu. kalau ini mbak, yang 1% pegawai wajib Iya, itu ada ya? sudah ada regulasinya. Jadi memang punya akses kesempatan yang sama itu harus disosialisasikan gitu. Tapi Pemda sendiri apa? 0,00%. Belum. Belum, nah ya. itu masih dari nah itu bisa nanti kita coba Iya. bicarakan. Karena yang saya pahami mbak kenal sama Marwan Dianto kan, Kayuana. Iya. Dia kan salah satu yang 1% di Kemenkumham. Oh. Iya yang kemarin itu. Iya. Iya. Yang jalankan yang 1% itu rata-rata di kota besar. Iya. Jawa yang jalan Iya. itu yang di Jawa sama yang di ini Kementerian. sama Kementerian Lembaga jalan. Kementerian Lembaga BUMN itu BUMN jalan. Kalau yang Pemda kayaknya masih belum. Iya itu namanya Karena kan isu kecil-kecil eksklusif belum, yang harus karena sosialisasinya yang kurang. Sebenarnya kebijakannya sama. Iya. Kebijakannya sama dari pusat sampai daerah itu sama. Gitu. Tinggal bagaimana penyikapan dari sosialisasi akses itu terbuka atau tidak gitu kan. Nah, itu sebenarnya. Betul juga. Iya. Karena gini Bu, Curhat lagi kok Woi, banyak-banyakin. itu kan. Kadang misalnya melamar kerja kan, syarat pengalaman bekerja kan, syarat pertama jasmani dan rohani. Masuk. Ada kan itu? Diungkapkan itu. Iya, bukan fisik. Bukan fisik. Iya. Biar rohani kan sehat Pak. Iya. Iya. Jasmani itu sehat fisik. Jadi Aja. sehat bukan bentuk fisik.
Kayak Dayak deket enggak Mbak Leni? Kayak Dayak tadi lo ngobrol kayak itu, kayak saya kayak Kang Haris, entah mungkin hari Senin enggak kami Tidak ngejar. tuh nembak Pak Soleh. Ya Pak Soleh lah sudah dihubungin. Terlambat sudah kata Pak Soleh, sudah mengucurkan dana yang untuk Manu. Yo, kaya mau ke Manu sudah ada yang dibantu 500 J. Wow. KDI-nya. Tapi Iya, ini ya, dua Pak tahun Soleh ini kalau tidak lewat Dayak, lewat Isa. Pak Solehnya Atau sudah lewat radio. dihubungin. Pak Solehnya udah dihubungin kayak ke Haris. Ya kalau tidak tujuh malam. penuh ke atas, Tujuh penuh ke malam. bawah. Nang kejar Dayak, Nang. Jemput tidak? Apa gawe?